masuk ke siklus. Di mana pertemuan 1 kita ajak mereka nonton Freedom Writers dulu, sebuah film jadul gitu ya, tetapi di situ kelihatan sekali bagaimana siswa diberikan kesempatan untuk voicing their feelings, voicing their perspectives, point of views gitu ya. Di situ kemudian kita ajak mereka untuk berdiskusi. Bagaimana jika saja pembelajaran di kelas kita menjadi seperti apa yang terjadi di Freedom Writers itu, gitu. Di situ mulailah kita menegosiasikan dan melihat isu-isu apa yang terjadi di film itu. Tentu saja race ada di sana, status sosial, kemudian banyak isu-isu yang menjadikan apa ya, kelas itu sebagai, kalau katanya Paulo Freire itu, bentuk penjajahan. Karena guru datang dengan semua set pembelajarannya, siswa dipaksa untuk melakukan itu, like kerja rodi untuk para penjajah gitu ya. Sedangkan seharusnya kita datang sebagai guru, sebagai dosen ke dalam kelas itu tanya dulu mereka maunya apa, mereka pengennya belajar apa, dengan cara seperti apa, di-assess dengan cara bagaimana gitu, sehingga ada negosiasi. Itu kemudian di pertemuan kedua ada negosiasinya. Jadi negosiasi tidak mungkin bisa terjadi di awal karena mereka nggak tahu apa yang mereka mau biasanya. Karena sudah bertahun-tahun mereka di spoon feeding oleh para gurunya tanpa tahu mau mereka tuh sebenarnya belajar apa gitu. Sehingga kita akan berikan choices atau alternatif materi yang mereka akan pelajari, bagaimana mereka bisa belajar dengan itu, medianya seperti apa, asesmennya juga seperti apa. Jadi mereka bisa memilih dari alternatif-alternatif itu. Lalu mereka juga tahu bahwa bedanya critical reading dan interpretive reading itu kemudian apa. Dan di pertemuan ketiga kita coba melatih mereka menavigasi materi atau bahan bacaan sehingga nantinya saat mereka masuk ke siklus mengeksplorasi bahan bacaan, mereka sudah tahu bacaan seperti apa yang trusted, bacaan seperti apa yang kurang direkomendasikan untuk, bahkan jangankan dipercaya, untuk dipertimbangkan dibaca saja mungkin jangan dulu gitu. Jadi menavigasi sumber-sumber bacaan, kemudian menunjukkan empati dan juga apa ya, penghargaan terhadap opini orang lain, beliefs orang lain, dan values yang dipercaya oleh orang lain, dan juga melakukan critical reflection melalui journaling. Itu 3 pertemuan awal. Lalu berikutnya masuk ke ke indikator-indikator critical reading competence-nya. Nah, dari hasil kemarin itu kita membuat set dari indikatornya itu bersama-sama Pak Pandi, kita memilih yang mana yang sesuai, yang mana yang kurang sesuai, sehingga saya coba petakan seperti ini. Dan untuk topiknya ini adalah hasil dari negosiasi semester kemarin dengan siswanya. Jadi mereka memilih topik seperti is drinking milk healthy for humans, dan di sana mereka sampai pada fakta-fakta baru, temuan-temuan baru yang kemudian mengubah beberapa dari mereka, beberapa perspektif dari siswa-siswa tersebut gitu ya, bahwa oh berarti saya memutuskan untuk tidak minum susu lagi gitu, atau bahkan ada yang oh saya tetap minum susu tetapi 1 kali aja 1 hari dan itu sekian mili liter sehari gitu, karena mereka membaca dari hasil-hasil ini eksplorasi mereka terhadap bahaya dan juga keuntungan dari drinking milk serta efeknya pada isu lingkungan gitu. Di situ mereka ketemu. Kemudian online social media, apakah itu bentuk kolonialisme Amerika atau bagaimana? Jadi di sana mereka sampai pada awareness bahwa benar sekali, waktu mereka sebenarnya dijajah oleh sosial media gitu. Mereka ya sampai pada awareness itu kemarin gitu. Kemudian topik lainnya marijuana, safe and effective as medicine waktu itu.
Ini juga seru bahasannya, di mana mereka ada yang pro, ada yang kontra gitu, dan it's okay to have pros and cons in the classroom. Kemudian same sex marriage waktu itu lagi booming-boomingnya. Kita bahas ini dulu, kemudian minggu berikutnya booming videonya Deddy Corbuzier yang Ya, mengatakan, LGBT ya. iya betul, yang di take Ah, down yang undang akhirnya. itu. Oh. Ya, ini seru sekali waktu itu karena kok pas momentumnya, pas mereka bahas ini, pas ada video itu gitu. Terus yang ini binge watching, ini memang benar-benar terjadi, termasuk di Pak Pandey dan istri juga hari ini sedang terjadi binge watching Netflix gitu ya. Saya juga masih menjadi korbannya. Bu Era gimana Bu Era? Ya ini fenomena juga. Mereka yang memilih sendiri topiknya. Waktu itu saya sediakan sebanyak mungkin choices gitu, dan mereka ada juga yang datang dengan ide di luar dari alternatif topik-topik tersebut. Kemudian should prostitution be legal? Waktu itu saja topiknya. Nah, untuk indikatornya mungkin nanti bisa dicermati. Saya akan share manual ini tentu saja kepada teman-teman, sehingga teman-teman bisa mencermati. Ini di sini mulai dari identifying the words meaning, kemudian word choice and figurative language, lalu main idea of the text, distinguishing facts from opinions, kemudian relating the text author's background, kemudian intended audience dari teks tersebut siapa, lalu mengidentifikasi writer's purposes dari tulisan-tulisannya, recognizing the writer's tone, distinguishing among opposing viewpoints, kadang di teks itu ada opposing viewpoints-nya juga, examining the sources of the text, uncovering arguments in the text, kemudian assessing. Setelah uncover, mereka assess the arguments, kemudian evaluate the author supports the thesis in the form of reasons and evidence. Mereka belajar membedakan reasons dan evidence. Lalu appeals in arguments juga, distinguishing logical fallacies, kemudian relating text to cultural background, synthesizing ideas on related issues from intertextual sources. Ini yang agak susah, examining the text ideology. Nah, kalau sudah sampai ke ideologi teks, itu bahasanya pasti akan seru, karena mereka melihat ideologi dari penulisnya. Dan juga values, beliefs, dan assumptions juga. Kemudian di pertemuan 15-16 itu mereka sudah pada expressing their personal viewpoints gitu. Dan juga writing a reasonable argumentative essay. Argumentative essay ini adalah optional karena mereka bisa memilih argumentatif platform mereka dengan cara mereka sendiri. Kemudian reflecting critically on their process of learning during semester. Ini kalau satu semester penuh. Nah, sekarang dari sini teman-teman mungkin dapat menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kalau kemarin di kelas di Undiksa, Bu Era, kita baru sampai pada ini, yang ini. Kemarin itu kalau nggak salah topiknya berubah-ubah, jadi tidak di siklus ini gitu. Nanti saya akan coba cermati lagi dan kita diskusi bersama untuk indikator, mulai dari indikator ini satu siklus, kemudian 13-14 siklus kedua, udah selesai itu aja. Jadi 2 siklus lagi di Undiksa ya, dengan Bu Era sebagai instrukturnya, 11, 12, 13, dan 14. Kemudian Pak Pandey nanti bisa menyesuaikan, Pak Pandey mau ambil indikator yang mana, tergantung dari mahasiswanya nanti sudah sampai mana belajarnya, gitu sih. Ini untuk RPS ya, lectures plan-nya. Kalau untuk step by step-nya, itu ada di sebentar.
Di sini rasanya ada. Oh, tidak, di manual. Nah, ini buku kedua, manualnya ini lebih bersifat praktikal. Di sini ada sintaksnya, kemudian other learning skills, alternative reading strategies, karena kita memberikan mereka beberapa pilihan yang mau belajar dengan cara seperti apa gitu, dan piloting of implementation. Nah, ini yang mau saya tunjukkan. Kok balik lagi? Nah, ini pilotingnya. Ini saya coba petakan gitu indikator di siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Siklus, oke, ini. Jadi di pre-reading ada eksplorasi, di mana siswa mengeksplor bahan bacaannya dan juga understand the critical reading sub skills dari PDF dan materi video yang ada di LMS-nya. Kemudian mereka mencari juga teks bacaan sesuai dengan topik yang sudah dinegosiasikan. Nah, kemudian baru di pertemuan sinkronusnya itu via Zoom meeting atau mungkin tatap muka, students bisa ask questions related to the critical reading sub skills yang mereka pelajari dari LMS. Kemudian baru mereka dibagi berkelompok kecil, di mana mereka akan mendiskusikan hasil dari bahan bacaannya, their perspectives on the topic being discussed, dan juga melakukan analis di creating, mereka melakukan critical dialogue collaboratively untuk sampai pada suatu conclusion. Apakah mereka pro atau kontra terhadap topik tersebut disertai dengan argumen-argumen mereka. Lalu mereka come up with the awareness of that sub-skills, dan itu bisa berupa mind map, bisa berupa PowerPoint presentation, bisa berupa any. Sehingga dari situ mereka akan melakukan connect and share, gitu ya, mempresentasikan opini dan ide mereka dari hasil bacaan itu. Ya, itu tadi berupa mind map, short stories, podcast, dan lain-lain itu, comic strip, video blog, dan lain-lain. Kemudian melakukan koneksi di sosial media, menguploadnya, dan mendapatkan feedback dari audiensnya. Nah, linknya akan mereka post bisa di WA Group, bisa di LMS. Tetapi mereka kemarin prefer di WA Group karena lebih mudah mengaksesnya. Dan mereka juga akan mendapatkan feedback satu sama lain mengenai kontennya, creativity, dan juga criticality dari ide-ide mereka. Lalu ini sebenarnya ini kan asinkronus sebelum pertemuan. Yang ini mulai dari collaborating sampai creating ini, sampai ya creating sampai di sini, sampai step ke-6 itu sinkronus, face to face meeting. Kemudian connect and share itu bisa di asinkronus, termasuk action planning juga. Kemudian reflecting bisa sinkronus gitu. Itu sih kurang lebih langkah-langkahnya. Oke, sampai di sini silahkan teman-teman. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang bisa kita rearrange dari langkah-langkah ini. Daerah dah Mbak ya. Iya, iya, Ini iya. karena kan real implementasinya dah nanti ya. Iya, Kan sebenarnya sudah dilaksanakan untuk topik-topik sudah. sebelumnya. Jadi kan tinggal dilanjutkan ke topik kita berikutnya. Betul, Ya kan? Tapi kan betul. tetap dimulai dari siklus awal, dari exploration, tetap sama collaboration dan selanjutnya. Cuma mata kuliah kita sekarang kan memang bukan reading ya.
apakah mereka paham dengan ini? Apakah tinggal era datang saja? Oke, kita belajar ini ya gitu. Apakah ada perlu kita kaitkan dengan linguistik nanti kayak gimana ya, Mbak ya? Iya, kemarin itu Mbak udah sempat ini diskusi sama pengajar literature sih sebenarnya bukan linguistik Mm, sama Mbak Ari. Jadi Mbak Ari bilang teksnya saja diganti, tetapi soft skills membaca kritisnya tetap katanya. Jadi karena kemarin itu soft skills-nya yang belum adalah di logical fallacies, apalagi tadi ya yang pertemuan 11 sampai pertemuan sorry 12 sampai pertemuan 14 gitu. Jadi kemungkinan yang pertama itu teksnya akan short stories, jadi dikaitkan dengan literature. Kemudian yang kedua itu eh, novela, karena kalau novel terlalu panjang gitu. Cuman eh, ini dia tadi mau diskusi sama Era juga, apakah baiknya mm, kita tetap aja lanjut readingnya saja walaupun tidak ITL, karena sebagian mm, besar anak-anak tersebut tetap ikut ITL di kelas reguler walaupun sudah Mbok dan Mbok Arik bebaskan untuk tidak ikut kelas ITL, mereka tetap mm, ikut karena mereka mungkin bagi mereka ya namanya juga mereka dengan sukarela join dalam kelas penelitian critical reading ya. Di awal yang kita udah jelaskan bahwa ini lebih berat dengan beban yang lebih berat gitu. Tetapi mereka tetap mm. willing to join. Artinya mereka adalah orang-orang atau anak-anak yang memang ingin belajar lebih. Di kelas ITL mereka ikut full, all out. Jadi Mbok rasa kalaupun kita pakai teks di plan critical reading kemarin yang masih tertunda itu juga nggak masalah karena mereka tetap belajar ITL di kelas reguler gitu. Menurut Era gimana? Sesuai dengan ininya ini aja ya, Mbak ya. Jadi mungkin kita kasih opsi aja, kita siapkan. Ya Mm-mm. kan, kita siapkan. Toh juga kalau menggunakan yang di sini sudah ada, kan memang sudah ada planningnya, kan nggak masalah. Tapi kalaupun nanti mau pilih menggunakan apa tadi short story ataupun novela, tetap juga kita siapkan. Ya, Nggak oke. masalah kok itu. Oke, Kan siap. ikannya beda gininya aja. Oke. Ya, jadi topik bacaannya bisa menyesuaikan. Nanti kalau Era ingin melakukan negosiasi juga di awal gitu, Mm-mm. sehingga ada 5 kali pertemuan juga seperti di kelasnya Pande gitu, juga Mm-mm. bisa. Jadi eh, jangan ke siklus dulu, lakukan negosiasi ulang lagi gitu. Nah, Oke, boleh juga gitu. mungkin kayaknya seperti itu, Mbak ya. Kita Oh, ajak negosiasi untuk kenal dulu kayaknya. Jadi nggak bisa era ujuk-ujuk langsung apa namanya? Karena kan kemarin cuma sebagai pengamat aja ceritanya nih. Jadinya kayaknya meeting pertama tetap harus ini dulu deh, ketemu mereka dulu ceritanya. iya, Kayak negosiasi dulu. oke, ya itu sih kurang lebihnya. Ada yang lain, Era? Eh, yang tadi itu Mbak, mungkin share di WA bisakah? Oh bisa dong. Tak buatin grup aja ya sama Pandi juga ya mungkin. Boleh, boleh, Biar boleh. jadi Sekalian dah. Ini oh, biarin dah kayak gini slide-nya, Mbak. Nggak bisa ya? biarin slide-nya. Bisa bisa. Ntar. Nggak bisa. Ini Nggak bisa ketutup ya, nih. nggak apa-apa. Stop dulu Oke, ya. oke. Tak Ya. stop. Pandi mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanggapi gitu. Oke, lagi gini sih apa namanya simulasi ini tuh kalau tadi kan 5 pertemuan berapa lama jadinya gitu. Maunya sih tak PPT-in kalau mungkin, tapi kayaknya perlu nge-set ulang jadwal. Perlu Nah, waktu. cuman enggak sih gini apa namanya gak perlunya cepat gitu maksudnya di bulan ini atau bisa akhir semester ini gitu maksudnya. Sebenarnya sih pengennya kalau bisa bulan ini selesai di PPT. November ya. Iya. Uh, uh, November 4 kali pertemuan itu bisa sih kayaknya. Kalau misalnya pun harus 2 kali pertemuan,
maksudnya dari negosiasi ke siklus satunya itu kan bisa dipepet karena mereka belum belum mengerjakan sesuatu gitu ya. Kalau di pikiran tuh sih gini, apa namanya kan harus ngenalin step by stepnya kan kayak tadi itu apa namanya satu RPP-nya baru baru kebayang gimana nanti ngeset apa namanya pertemuannya kan artinya kita harus jelasin ke mereka dulu mereka harus ngapain. Setelah itu kan mungkin bisa kita langsung negosiasi gini kan bisa kan modelnya Iya. kayak apa namanya kalian maunya baca apa sih kan gitu kan Ya, kalau di ya, bayanganku gitu betul, betul. atau kita skip aja nonton filmnya. Mungkin kita langsung explore aja apa yang kalian pengen apa ya diskusiin terus materi apa namanya reading apa mau kalian mau pakai kalau gitu bisa nggak harus ke brainstorming gitu apa Bisa, harus wajib dia ke brainstorming dulu bisa, tapi mungkin link videonya bisa mereka tonton masing-masing di rumah. oh nanti kalau di asinkronnya kan bisa aja nanti kita Ya, tambahan di gininya tapi uh, aku mikirnya tuh di apa namanya kalau nggak face to face kayaknya agak susah nih. Nah, at least nge-zoom gitu kan iya susah betul. jelasin sama mereka gitu kalau misalnya kayak materi kan mereka bisa akses di rumah gampang kan gitu kayaknya. Nah terus artinya nah, terus kan tadi di gininya tuh di RPS-nya tuh itu yang nggak bingung tuh materinya beda-beda. Ya, Terus apa namanya yang dipelajari artinya kan sub skill readingnya kan. Artinya tuh misalnya kalau kita sudah bilang lah mereka choosing LGBT gitu kan di pertemuan pertama. Artinya kan satu siklus kita cuma ngomongin itu aja kan. betul. Iya, Ngomongin LGBT kemudian kan sampai mereka discuss sampai mereka konklusi setuju apa enggak kan gitu kan. iya. Kan sampai selesai kan gitu. Nah, next-nya itu kita artinya ulang lagi kita nyari tema baru gitu atau Iya. itu tetap Siklus berikutnya berarti eksplorasi topik baru. oke, eksplorasi topik baru tapi sub skill-nya kita nggak jadi Skillsnya tentang misalnya berbeda. media gitu. Oh, oke. Gitu. Kemarin tuh ya pusing 7 keliling mendesain RPS-nya. Karena sub skills-nya harus semua masuk, tapi apa kita topik base, apa skill base gitu. Karena kan soalnya tadi itu bingung gitu misalnya kok nggak di RPS-nya di sing ngenah kan itu sih apa nih yang tadi itu siklusnya Topiknya itu ya. bukan yang action plan explore itu nggak kelihatan. Kalau di RPP ini ngenah oh mari ngerti itu artinya di kita set proses pelajarannya itu pakai yang siklusnya itu tetapi kalau yang di RPP satu semester artinya kita tetap berdasarkan sub skillnya kan itu artinya kan nanti ke siklus aku belum ngajarin apa-apa soalnya nih baru mulai kuliahnya jadi mungkin yang apa namanya yang awal-awal aja nanti cuman aku kan kasih siklus 1 sama siklus 2 aja kalau gitu. nah itu udah maksudnya sub skillnya yang di atas itu kan apa namanya RPS yang di atasnya tuh kayak cuman nanti materinya aku nggak punya itu di share nanti udah ada linknya udah ya nah itu udah oke artinya kan materinya artinya nanti kan aku ngomongnya kan gitu nanti kalian melakukan stepnya ini by step step by stepnya kayak gini kemudian temanya di nego sama mereka kan itu ya, di nego setelah di nego oke deal kalian nyari materi sendiri kemudian kalian discuss kemudian kita ketemu sekali kemudian kita apa namanya collaborate kan gitu kan ambil mereka membuat create mau buat apa nih apa buat itu atau buat apa kan gitu dia nah setelah itu kan selesai dia satu siklus artinya nah refleksinya itu perlu pertemuan lagi apa dia bentuknya sinkron nanti kayaknya sih lebih bagus kalau dari kemarin itu ya kemarin tuh kan asinkron aku lakukan kurang tergali refleksi mereka kayaknya sinkronus lebih oke deh untuk refleksi kalau gitu artinya kan satu tema kita nyelesain minimal kan harus ada 2 kali kan pertemuan tapi on ada the way asinkronusnya harus ada asinkronusnya iya kalau misalnya mau asinkronus itu dihitung berarti 3 kali kita harus meeting 3 meeting artinya kan
Tapi Heeh. kalau asinkronusnya tidak dihitung, karena itu kan sebenarnya termasuk preparation mereka menuju ke sinkronus gitu ya dalam flip Mm-mm. learning-nya. Itu bisa 2 kali kita hitung gitu. Oh, kalau gini gimana? Kita di awal kan sudah ngeset, kemudian kan kita ngasih kayak tugas itu terstruktur sama mereka kan. Heeh, Nah, itu ya. kan kita anggap aja sinkronus, tapi kalau di LMS-nya atau di WA grupnya nanti tetap Heeh. aja kita nge-post materi apa namanya, ini yang perlu kalian cari di sub skill-nya, cari di Hmm. reading kalian masing-masing. Kan gitu Mm-mm. jadinya. Ya, ya, ya. Kita nggak usah anggap itu sebagai pertemuan, next week-nya langsung Boleh, kita boleh. apa namanya discuss, langsung refleksi kan gitu jadinya. Mm-mm, bisa. Nggak apa-apa kan. Terus juga lihat karakteristiknya siswanya Pandi itu lebih nyaman, mereka tuh sebenarnya refleksinya itu di mana, di langsung face to face kayak gini atau di WA group. Itu sebenarnya juga tergantung sama siswanya. Wah, kayaknya sih langsung aja. Langsung Soalnya ya. kan apa namanya, kalau mau lengkap, mereka pasti mau ngisi gini. Misalnya kalau kita kasih link apa gitu kan, pasti Mm-mm, mereka ngasih, cuman nggak bakalan ada interaksi antar mereka gitu. mm-mm, Refleksinya, betul. maksudnya kayak kayak aku nggak bakalan ngasih gini, nggak bakalan baca itu ngasih dia jawab, nggak bakalan aku gitu. Mm-mm. Itu kalau kalau memang kayak face to face ini langsung biasanya itu temannya langsung gini jawab gitu sih. Berarti Kalau mau setuju lebih ya. efektif, Ya, kalau lebih efektif mending sinkronus oke. Ya, ya. refleksinya. Tapi Setuju. kalau gitu biasanya kita kan udah refleksi nih, Mm, suruh lagi mereka ngisi tuh malas dah itu. nggak apa-apa, Pasti dikit ya. nggak usah mereka isi Tuh. dari pertemuan Zoom ini aja. Nanti kan ada recordingnya, mereka udah berrefleksi juga di situ kan, menyampaikan apa pengalaman mereka dan bagaimana feeling mereka setelah belajar itu. Dari transkripnya aja nanti analisis datanya udah gampang kok, nggak perlu ngisi lagi. Nah kalau gitu kan untuk dapat data, artinya kan kita bentuknya adalah Zoom semuanya kan gitu. Mm-mm, sama LMS. Nah, LMS Pandai nanti siswanya lebih nyaman dengan apa? Schoology? Enggak, kita ada punya sendiri sih. Oh, punya sendiri. Ah, Berarti nanti aku akan migrasikan semua materinya ke Pandai. Berarti Pandai yang input gitu kan? ya boleh. Tuh. Ah, Jadi itu ya nanti kan mungkin di drive aja, nanti kan apa namanya aku coba tak masukin dulu di apa namanya di LMS-nya kita, nanti dia kan tak kasih masuk sana, cek udah benar nggak nih susunannya gitu. oh iya, oke. Di satu Boleh, gini tuh. bisa aku masuk tanpa email kampus? Enggak, cuma pakai gini aja, username aku aja. Oh gitu, ya boleh Ah, deh. Ya nanti aku kasih username-ku juga. Jadi nanti Pandai lihat LMS-nya langsung. oh ya ya ya, Ya, nanti kan biar biar sama nanti. Ah, ya. oke oke. Era ketawa. Kita tukar-tukaran LMS loh. Ah, Tapi LMS-nya kita gini sih apa namanya, baru baru beli semester Wih, ini. Masih 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 fresh ya, proses belajar. masih fresh ini. Geres sih, tapi pengurusannya agak admin soalnya. Ya udah Kak, masalah mah kayak kena. dia orang kita juga orang baru juga belajar ya mau kayak ya untuk make ininya sudah lama, tapi kitanya anak bahasa Inggris nggak pernah mau pakai punya sendiri, lebih mending pakai Schoology, pakai Moodle, pakai yang lain-lain gitu. Sekarang dipaksalah oleh pihak kampus harus pakai ini. Gitu. Baru belajar juga Kak. Ya, 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 ya. Ini baru juga belajar belajar jadi siswanya sana. iya, oh iya dia punya loh akses akses Undiksa ya. Nah, saya tapi kan sebagai mahasiswa. Ya nggak apa-apa, Nggak enroll apa-apa. aja kan kelihatan. Hmm. Oh gitu Langsung ya. bisa. Iya, iya, coba. Ya, Apa gininya? Critical oh, reading. CP, apa ya, SIPAR CPR. critical reading. Ntar tak tunjuk. Ini nih critical reading SIPAR. Sipar. Mm-mm.
di S1-nya nih ya, S1 Iya. bahasa Inggris ya. Ya, Kita coba masuk ntar ya. Nih, G yang gini. ini aku yang desain ini kemarin. Meeting Artinya 1 udah sampai untuk ini ya, udah sampai apa namanya? belum, baru sampai